Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Karyawet Mojo, nomor induk mahasiswa 931201319 akan menjelaskan kali ini kita akan membahas tentang perniagaan dalam hukum Islam. Apa itu perniagaan? Perniagaan adalah atau bisnis merupakan serapan dari kata berbahasa Inggris yaitu business yang artinya urusan usaha atau melakukan suatu kegiatan yang bermanfaat, yang mendatangkan keuntungan dan berguna. Berarti secara simpelnya adalah hukum bisnis adalah sebuah aturan yang mengatur terkait bagaimana cara untuk melakukan urusan usaha atau melakukan kegiatan yang bermanfaat yang mendatangkan keuntungan. Nah, sedangkan hukum bisnis Islam adalah peraturan yang didasarkan kepada syariat Islam, Al-Quran dan hadis tentunya, yang mengatur terkait urusan usaha atau melakukan kegiatan yang bermanfaat yang mendatangkan keuntungan. Yang selanjutnya asas-asas niaga atau asas-asas perdagangan uh, atau asas-asas perniagaan, di mana asas ini ada 3 asas yang akan kita bahas. Yang pertama adalah asas kebebasan berkontrak. Di dalam asas ini, para pihak yang berkontrak itu bebas melakukan kontrak apa saja, di mana saja dan kapan saja, selama tidak ada undang-undang yang melarangnya. Maksudnya melarang dalam terkait muatan atau isi dari kontrak tersebut. Nah, di dalam hukum Islam juga seperti itu. Ada juga asas kebebasan berkontrak yang disebut sebagai al-huriyah. Definisinya hampir sama, yaitu seluruh umat Islam boleh melakukan kontrak apabila kontrak tersebut tidak melanggar syariat Islam seperti mengandung riba dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah asas konsensualisme atau asas kesepakatan antara pihak yang melakukan perjanjian atau perniagaan. Di dalam asas ini, di dalam istilah syariat Islam, hal ini disebut sebagai ittifaq. Contoh misal, saya melakukan jual beli dengan saya sebagai penjual menjual sepeda motor. Nah, kemudian seorang saya itu dikatakan sah menjual sepeda motor apabila telah menemukan harga sepakat dengan pembeli yang akan membeli sepeda motor yang saya jual. Nah, itu contoh sederhana dari asas konsensualisme. Di dalam hukum positif Indonesia, asas ini diatur pada pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menerangkan tentang syarat-syarat dalam perjanjian. Dalam pasal tersebut ada 4 syarat yang harus dilakukan, antara lain sepakat mereka yang mengikat dirinya, ya, kesepakatan ya menjadi suatu hal yang mutlak dalam sebuah perjanjian apapun itu. Terus kecakapan untuk membuat perikatan. Ini lebih ke subjek hukumnya. Ada suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Asas yang ketiga adalah asas itikat baik. Itikat menurut KBBI adalah kemauan yang teguh. Berarti dapat dikatakan bahwa itikat baik adalah kemauan yang teguh untuk melakukan sesuatu hal yang baik. Seperti itu. Jadi maksudnya ketika terjadi seumpama perniagaan ada masalah atau ada konflik atau sengketa dan lain sebagainya, itu ada salah satu pihak yang memiliki itikat baik untuk menyelesaikan masalah secara damai. Nah, itu yang disebut sebagai asas itikat baik dan itu diperbolehkan. Di dalam agama Islam, itikat baik sangat dianjurkan, di mana kita ketahui agama Islam merupakan agama yang rahmatan lil alamin, jadi pasti mengajarkan tentang itikat baik untuk memaafkan terlebih dahulu apabila seseorang berbuat salah.
Oke, kita lanjut. Selanjutnya jenis-jenis investasi niaga dalam syariat dan perspektif syariat Islam. Yang pertama adalah investasi deposito syariah. Salah satu investasi yang sekarang banyak digemari oleh masyarakat Indonesia adalah deposito syariah. Hal ini merupakan produk tabungan berjangka yang telah disediakan oleh banyak bank di Indonesia, dan sistem mekanismenya hampir sama seperti deposito konvensional, namun tentu saja tanpa bunga, dan juga telah dilindungi oleh lembaga penjaminan simpanan, lembaga yang dibuat oleh negara. Yang kedua adalah investasi emas syariah. Investasi ini juga sering digunakan oleh masyarakat Indonesia, dan cara yang paling mudah atau yang akrab kita dengar adalah Pegadaian, bank syariah, dan toko emas resmi. Dan bahkan apalagi di masa seperti sekarang pandemi ini juga ada investasi secara digital atau secara daring. Oke, yang selanjutnya atau yang ketiga adalah investasi saham syariah. Yang keempat adalah investasi properti. Kelima, investasi obligasi syariah. Keenam, reksadana syariah. Dan masih banyak lagi jenis-jenis investasi yang diperbolehkan oleh syariah. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.